Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Saat aku akan naik ke lantai 2 kamar Arum, aku mendengar keributan kecil oleh sepasang suami istri yang tak lain orang tua Arum sendiri. Aku merasa diriku penyebab dari semua masalah yang baru saja datang ini. Gun, panggil Arum menepuk bahuku. Aku hanya mampu menunduk, sedangkan Arum memegang pergelangan tanganku untuk mengikutinya. Aku lalu masuk ke kamarnya Arum. Setelah itu mengembaskan tubuh ini ke kasur yang empuk. Sekedar untuk menutup mata, merasakan lelah yang tiba-tiba mendera. Arum lalu mengunci kamarnya dan merebahkan badannya di sampingku. Rum, maaf ya, ucapku memecah keheningan. Maaf kenapa, Gun? Tanya Arum bingung. Keluargamu kena masalah gara-gara aku. Jawabku lemas. Mana ada, udah gak usah dipikirin. Orang-orang kurang kerjaan mereka itu, kata Arum menenangkanku. Aku dan Arum lalu mengobrol tentang orang-orang yang barusan datang, hingga terdengar suara ketukan pintu dan panggilan kepada kami. Rum, Gun, buka pintunya nduk, ucap dari orang di luar kamar. Tanpa menjawab, Arum langsung bangun dan membukakan pintu. Kulihat dari dalam Bu Sarni dan Pak Sujoyo yang datang. Mereka lalu masuk ke kamar Arum dan duduk bersama kami. Nak Anggun, maaf sebelumnya, ucap Pak Joyo risau. Loh, kenapa kau minta maaf Pak? Memangnya ada apa? Tanyaku bingung. Gini Nak Anggun, demi keselamatan kita semua, tentunya keselamatan Nak Anggun yang paling penting. Besok Nak Anggun lebih baik pulang ke kota, pagi-pagi buta. Terang Pak Joyo. Kenapa Pak? Aku yang sudah tahu ini pasti terjadi hanya pasrah. Anggun salah ya Pak. Anggun minta maaf. Gara-gara Anggun, Bapak jadi kena masalah. Imbuhku. Bukan Nak Anggun, bukan begitu. Nak Anggun ini orang baik. Ibu takut Nak Anggun kenapa-napa jika berlama-lama ada di sini. Ucap Bu Sarni sedikit bingung. Aku sadar, memang sebaiknya aku segera pergi dari desa ini. Dari sebelum ke desa ini sampai sesudah memasuki gapura desa, memang aku sudah merasa tidak nyaman. Ada-ada saja hal yang membuatku merasa tidak betah. Aku seperti dipantau di desa ini. Setelah lama berbicara denganku, Pak Sujoyo dan Bu Sarni lalu meninggalkan kami berdua di kamar. Arum seperti mengetahui dengan apa yang aku pikirkan. Gun, kamu tidak marah kan sama orang tuaku? Tanya Arum. Enggak Rum, hanya saja aku juga merasa begitu kok. Hal-hal aneh terus saja menghampiriku semenjak aku berada di sini, jawabku. Gun, desa ini memang penuh misteri. Makanya aku lebih memilih merantau di kota besar daripada tinggal di desaku ini, ucap Arum. Aku terheran, tetapi juga memaklumi penuturan Arum. Arum yang berasal asli dari desa ini sepatutnya jauh lebih mengerti tentang desanya ketimbang aku. Setelah cukup lama kami bertukar pikiran, kami akhirnya tertidur karena kelelahan. Yah, belum ada sehari kamu di sini, malah udah mau pulang. Arum menggerutu. Aku hanya tersenyum melihat kelakuan sahabatku itu. Dia tampak menggemaskan. Pagi-pagi sekali aku sudah siap mengemas benda-bendaku dalam tas yang cukup besar. Kedua orang tua Arum merasa bersalah padaku. Namun aku segera berkata pada mereka kalau aku paham mengapa harus segera pergi dari desa ini. Belum juga aku berpamitan dengan keluarga besar Arum, terdengar dari pengeras suara desa yang memberitahukan ada warga yang meninggal. Aku dan keluarga Arum lalu keluar rumah.
mencari tahu gerangan siapa warga sini yang telah berpulang. Terlihat warga berlari menuju salah satu rumah warga. Kami pun lalu mengikutinya. Ternyata yang meninggal adalah Mbah Wongso. Aku dan keluarga Arum lalu pulang ke rumah dan mengganti pakaian kami. Pak Joyo lalu memberitahuku untuk menunda kepulangan karena ada orang meninggal. Terlebih lagi orang itu adalah sesepuh di desa ini dan begitu dihormati. Aku hanya mengangguk, mengiyakan apa yang diperintahkan bapaknya Arum. Aku, Arum dan Bu Sarni lalu pergi ke rumah orang yang meninggal guna membantu persiapan acara pemakaman. Sesampainya di rumah itu, aku tersadar kalau rumah ini adalah rumah orang yang kemarin aku buat istirahat sejenak bersama Arum. Aku juga mendengar bisik-bisik ibu-ibu warga sini yang mengatakan jika Mbah Wongso ini sudah meninggal 3 hari yang lalu. Bulu kuduku terasa merinding, takut juga penasaran dengan gibahan mereka. Kata mereka yang aku dengar saat mereka gibah, Mbah Wongso meninggal 3 hari yang lalu, tetapi jasadnya seperti meninggal 2 jam yang lalu. Mereka juga bilang kalau Mbah Wongso adalah sesepuhnya orang hebat, alias gurunya dukun di sini dan sangat dihormati. Aku jadi bingung juga takut karena muridnya Mbah Wongso di sini sangat banyak dan mereka begitu dihormati. Walau aslinya mereka dihormati karena warga sekitar dipaksa untuk menghormati mereka. Aku merasa terancam saat Mbah Darwani beserta orang-orangnya melintas di hadapanku. Mereka melihatku seperti ingin menerkamku saja. 5 jam berlalu dan jenazah Mbah Wongso sudah dirumat. Semua perlengkapan sudah siap semua. Tapi aku dibuat melongo oleh adat di sini. Iya, jenazah Mbah Wongso yang sudah siap untuk dimakamkan malah dibiarkan di dalam rumah begitu saja dengan keranda yang sudah siap pula di luar rumah. Kami semua harus memakan nasi selamatan beserta lauk pauk yang sudah dihidangkan. Aku sedikit heran mengetahui tentang adat yang menurutku agak aneh di sini. Tentang adat di mana saat ada orang meninggal, sebelum jenazah dimakamkan, semua orang yang hadir diharuskan untuk memakan nasi selamatan dahulu. Baru setelah itu jenazah diberangkatkan. Begitupun jenazah boleh dimakamkan setelah semua orang yang hadir di sini makan besar. Dan tentunya harus menunggu lauk pauk matang semuanya kalau ingin makan besar. Aku pun sebenarnya merasa canggung untuk makan seperti warga lain. Tapi Arum mengingatkanku kalau aku harus menghormati adat desa ini. Akhirnya aku memakan sedikit makanan yang tersaji dengan tidak bernafsu. Setelah itu kami pulang bersama-sama. Sehabis mencuci semua perabotan yang kami gunakan untuk makan besar ini, sedangkan para lelaki desa ini mengantar jenazah untuk dimakamkan. Setelah sampai di rumah, aku lalu mandi dan berganti pakaian. Kemudian mengemas kembali barang-barangku karena bersiap untuk pulang. "Kamu mau kemana, Gun?" tanya Arum. "Pulang," jawabku santai. Gini Gun," ucap Arum seperti terbebani. "Gun, aku tidak bisa ikut pulang denganmu sekarang. Soalnya..." Aku memicingkan mata saat Arum dengan bingungnya ingin mengatakan sesuatu. Sebenarnya ada sesuatu yang gak bisa aku katakan sama kamu tentang semuanya. Tapi alasan yang pasti, karena Mbah Wongso masih satu keluarga jauh dengan ibu. Aku minta maaf Gun," lirik Arum. Aku cuma menganggukkan kepala. Walaupun jawaban Arum masuk akal, tapi otakku mengatakan sesuatu hal lain yang lebih menjadi alasan utama mengapa dia bersikap demikian. Mau tidak mau aku pun kembali meneruskan mengemasi barang-barangku dan bersiap untuk pulang. Dengan perasaan sedikit kesal, kulangkahkan kaki keluar dari rumah ini setelah sebelumnya berpamitan dengan orang dalam. Aku dan Arum saling diam saat dia mengantarkan kepulanganku. Hingga setengah perjalanan sudah terlampaui, Arum menghentikan perjalanan kita. "Gun, aku kok kebelet. Aku izin ke toilet dulu ya, di salah satu rumah warga," ucap Arum. "Iya," aku mengiyakan. Arum dengan langkah panjangnya pergi meninggalkanku. Sedikit rasa takut menyelimuti saat sore menyapa dengan rayuan angin sendu yang meliuk-liuk di ranting pepohonan yang mencekam. Senada dengan sepi yang melanda,
Hewan malam yang mulai bersuara pun mendendangkan bebunyian yang membuat bulu kuduk berdiri sempurna. Ya Allah, ucapku terkaget. Siapa ya? Kamu, keluarlah, sambungku dengan suara yang agak keras. Setengah jam berlalu, Arum pergi meninggalkanku untuk ke toilet, namun tak kunjung datang, hingga kulihat bayang-bayang yang bersembunyi di balik pohon. Arum, jangan bercanda, teriakku. Positive thinking, itu Arum yang hendak menjahiliku. Dengan kesalnya aku langkahkan kaki menuju pohon di mana bayang-bayang itu bersembunyi. Mataku mengerjap saat terbangun, antara sadar dan tidak. Aku memicingkan mata ke penjuru ruangan yang tidak aku ketahui. Astagfirullah, pakaiku saat mengetahui kaki dan tanganku terikat. Wah, anak manis ini sudah bangun, ucap seseorang dengan tawanya yang sungguh menjijikan. Kamu? Lepasin aku, sautku berteriak. Iya, kulihat beberapa orang sedang memperhatikanku saat lampu ruangan ini dihidupkan. Aku yang mengenali mereka meskipun tidak tahu tentang mereka, merasa sangat takut dengan seringai tatapan mereka yang menyeramkan. Namun, sebisa mungkin aku tidak boleh memperlihatkan rasa takut ini. Apa mau kalian? Bentakku. Cah manis, gak boleh loh kalau marah-marah, ucap seseorang yang memuakan. Iya, mereka adalah komplotan Badarwani, komplotan orang-orang yang berkuasa di desa ini. Kamu diam-diam dulu ya anak manis. Besok kalau sudah tiba waktunya, kita akan melakukan ritual penyatuan. Hahaha. Gelak tawa mereka dengan beringasnya. Enggak, tolong lepasin aku mau pulang, ucapku memohon. Dengan uraian air mata aku memohon pada mereka agar dilepaskan. Namun seakan mata dan hati mereka buta, mereka tidak mendengar risakanku. Aku menangis, meratapi nasibku yang berubah memilukan. Aku menolak memakan dan meminum pemberian mereka hingga aku sangat tak berdaya. 3 hari lamanya setelah aku disekap di ruangan ini, Badarwani datang menemuiku. Dia yang tak berbelas kasihan itu menatapku tajam sembari memberiku segelas air. Kamu minum sekarang, suruhnya tak berbelas kasih. Tak sudi aku meminum pemberian orang sepertimu, ucapku lirih, menolak pemberian Badarwani. Karto, surat, paksa anak ini makan dan minum. Tepat 7 hari peringatan kematian Mbah Wongso, kita akan mengadakan ritual. Kelompok kita pasti semakin berjaya, ucapnya pada orang-orang suruhannya. Mataku hanya bisa mengeluarkan air dengan tatapan sayuku, memandang mereka yang tengah tertawa dengan bahagianya, tanpa ada belas kasih sedikit pun. Di sisi lain, tanpa diduga, senyum mengembang dari wajah seorang perempuan. Ku dengar tawa mereka semakin menjadi saat ada orang yang masuk. Orang itu membawa beberapa barang yang membuat bulu kuduku semakin merinding. Bah, ini nanti barang-barang yang akan digunakan untuk ritualnya, ucap orang tersebut. Badarwani dengan teliti memeriksa barang-barang pemberian orang itu. Bagus, nanti ayam cemani dan bunganya menyusul, senyum Badarwani. Mataku kembali membola sempurna saat Badarwani membentangkan kain putih panjang dengan senyum penuh arti. Ya Allah, lindungi aku, batinku resah. Kalian semua jaga anak ini baik-baik. Nanti malam saya berjaga di rumah mendiang guru, Badarwani memerintah muridnya. Siap Mbah, jawab mereka patuh. Setelah kepergian Badarwani, satu persatu orang-orang meninggalkan ruangan ini. Ruangan yang seperti rumah kayu tak berpenghuni di tengah hutan. Sepi, tak jauh dari ramainya hiruk-pikuk desa yang ramai dengan meninggalnya sesepuh mereka. Kulihat mereka yang tengah duduk di pojokan. Tersisa 5 orang yang sepertinya berjaga menungguku agar tidak bisa melarikan diri. Aku kok merinding ya? Kenapa? Hari ini tepat hari ketiga meninggalnya guru sepuh. Terus? Dasar bego lo. Emang kenapa toh?
Kamu kayak nggak tahu aja. Ini malam ganjil. Aku tersenyum kecut mendengar percakapan mereka yang sangat memuakan. Mereka berani menculik dan menindas wanita lemah sepertiku, namun takut akan hal yang tidak pasti. Malam semakin larut. Mereka yang menjagaku sudah kelelahan dengan obrolan mereka yang tak masuk akal. Aku yang masih terjaga memperjelas penglihatanku saat melihat bayangan hitam melintas di balik jendela yang belum tertutup sempurna. Bulu kuduku semakin meremang saat suara hewan malam saling bersautan. Dalam hati aku hanya mampu beristighfar hingga tiba-tiba lampu padam dengan sendirinya. "Woi, mati lampu woi," ucap mereka kaget. Aku yang tidak bisa melihat apa-apa, ingin menjerit namun tertahan saat tangan besar membekap mulutku. Sekuat tenaga aku memberontak namun kalah kuat dengan seseorang yang telah membopongku. Aku dibawa olehnya entah kemana. Dalam malam yang pekat namun mencekam di balik suara bunyi hewan malam ini, aku menangis kembali, meratapi nasib yang tak akan dibawa seperti apa. Aku tersadar setelah orang itu mendudukkanku di akar pohon besar. Aku melihat sedang berada di tengah hutan yang lebat dan mengerikan ini. Aku terkesiap saat melihat orang yang berada di belakangnya. "Arum, kalian?" Lirihku. "Gun, maafin aku. Tapi jangan pernah ada dalam pikiranmu kalau kamu begini karena aku. Aku bakal jelasin ke kamu. Tapi setelah kita meninggalkan tempat ini, Mas Yono akan mengantarkan kita kembali ke kota. Sekarang kamu minum ini dulu. Kamu sangat lemah. Kita harus cepat keluar dari desa ini," ucap Arum panjang. Entah apa aku harus percaya lagi dengannya atau tidak. Saat ini aku sangat kacau. Orang-orang tidak bisa kupercayai semua. Mereka munafik. "Dek, ayo kita harus pergi sekarang," suruh lelaki yang tadi membopongku pada Arum. "Dek Anggun, percaya pada saya. Saya diberi amanat bapaknya Arum untuk menyelamatkanmu dari desa ini," ucapnya padaku tanpa keraguan. Aku mengangguk terpaksa, lalu kembali digendong belakang olehnya setelah membukakan pengikat di tangan dan kakiku. Sementara di lain tempat tampak keributan terjadi di antara mereka yang bertugas menjaga. Mereka kelimpungan saat mendapatiku tidak ada di tempat. Mereka bertengkar dan saling menyalahkan. Hingga salah satu dari mereka memberanikan diri memberitahu Mbak Darwani kalau aku berhasil lolos dari penyekapan. "Kurang ajar, berdebah," teriak Mbak Darwani emosi. "Kalian semua berpencar, cari bocah ingusan itu sampai dapat," sambungnya sambil membanting benda apapun yang terlihat di depannya. Tanpa dikomando mereka lalu berpencar mencariku. Di malam yang mencekam ini aku masih tetap dalam pikiran yang berkecamuk. Sepanjang perjalanan, Mas Yono menyuruhku untuk beristighfar. Beliau mencoba meyakinkanku kalau dia dan Arum bukan orang jahat yang akan melukainya. Sampai pada tempat yang agak terang, Mas Yono dan Arum berhenti. Aku lihat di tempat ini sudah ada tasku dan tas Arum yang ditutupi dedaunan dan ranting pohon yang patah. "Kita harus pergi dari sini, Gun," ucap Arum kemudian. Seketika kami menoleh ke belakang. Saat aku melihat siapa pemilik suara tersebut, badanku bergetar hebat. Aku sangat ketakutan hingga menenggelamkan wajahku di balik badan Mas Yono. "Cahayu, jangan main-main kamu sama saya. Ayo kita kembali. Saya lelah main kucing-kucingan sama kamu, Cahayu." Haha, ucap orang yang tak lain adalah Mbak Darwani. "Mas, selamatin aku, Mas," lirihku pada Mas Yono. "Tenang, Gun. Aku akan bawa kamu pergi dari sini," sautnya. "Bu, istighfar, Bu. Ibu jangan terpengaruh perkataan Mbak Darwani. Ibu sadar, Bu," teriak Arum menyadarkan ibunya. "Arum, jangan jadi anak pembangkang. Cepat kamu serahin Anggun sama Mbak Darwani. Setelah nanti ritual berhasil, kita akan jadi orang terpandang, Rum. Kita akan jadi orang paling disegani di desa ini," jawab Bu Sarni dengan bangganya. Aku tidak dapat berpikir jernih. Aku hanya pasrah dengan nasibku. Entah siapa yang harus aku percaya
Aku tidak bisa. Pekik Mas Yono lalu terjatuh. Aku lantas menjerit saat anak buah Mbak Darwani mengambilku dari gendongan Mas Yono. Kami yang lengah juga tidak dapat melihat dengan jelas sekitar kami karena gelap. Anak buah Mbak Darwani menangkap kami dari belakang. "Lepasin aku!" teriakku meronta meminta dilepaskan. Kulihat Mas Yono sedang dipukuli anak buah Mbak Darwani, sedangkan Arum meronta-ronta saat tangannya diikat oleh mereka juga. "Kamu yang manut saja," ucap Mbak Darwani penuh nafsu. Aku merasa jijik saat tangan kasar lelaki tua jelek itu menyentuh pipiku, bahkan dalam keadaanku yang terikat dan tak berdaya di hadapan murid-muridnya. Dia memegang bauku hingga meraba leherku, dan aku merasa jijik dengan keadaanku saat ini. Arum terdengar menangis saat melihatku diperlakukan buruk oleh orang tua jelek ini. "Cepat, kita bawa anak ini. Urus mereka juga. Bawa sekalian ke gubuk," ucap Mbak Darwani. Aku menghela nafas panjang saat Mbak Darwani menghentikan aksinya saat akan melecehkanku. Entah bersyukur atau apa, aku lega kesucianku tidak dirusaknya. Aku, Mas Yono dan Arum dibawa kembali ke gubuk tua di tengah hutan. Aku sangat kelelahan hingga tak sadarkan diri. Hampir seperempat jam aku pingsan. Dan saat membuka mata setelah disadarkan oleh Bu Sarni, kulihat Arum duduk ketakutan dikelilingi beberapa anak buah Mbak Darwani. "Mau apa kalian? Jangan mendekat," ucapnya ketakutan. Mata mereka seperti singa yang kelaparan. Dengan tatapan yang menjijikan, mereka seolah siap menerkam mangsa yang ada di hadapan mereka. Aku tidak habis pikir. Bu Sarni dengan entengnya tidak merasa kasihan, bahkan terlihat puas saat anak perempuan yang disayanginya siap untuk menjadi mangsa mereka yang penuh nafsu itu. "Ibu, selamatkan aku, Ibu," teriak Arum pada ibunya. "Cih," saut dari seorang perempuan yang telah melahirkannya. Aku tak sanggup melihat Arum yang sudah mulai disentuh oleh salah satu dari mereka. Arum berteriak histeris saat bagian baju bawahnya mulai tersingkap oleh tangan-tangan kotor mereka. "Hentikan!" teriakku. Seolah mendengar teriakanku, orang-orang itu lalu berhenti saat akan melecehkan sahabatku. Aku menangis dalam kepiluan, dalam keadaan pasrah. "Kalian jangan menyentuh mereka. Aku akan menuruti semua yang kalian mau," lirihku. Senyum puas mengembang terlihat dari wajah mereka. Arum yang mendengar penuturanku menggelengkan kepalanya cepat, menyuruhku seolah dia tidak setuju dengan apa yang aku ucapkan. Hal yang sama juga dilakukan Mas Yono. Dalam keadaan babak belur setelah dipukuli anak buah Mbak Darwani, dia juga tidak setuju dengan apa yang aku katakan. Dia tidak rela mengerti nasib apa yang akan kutemui setelah mengucapkan aku menyerahkan diriku pada mereka. Bagus Cahayu. Senyum mengembang terlihat dari wajahnya. "Kita lakukan saat ini juga. Di hari ganjil kematian Bawongso, aku akan melakukan ritual penyatuan dengan anak yang terlahir dengan weton aos. Weton atau hari lahir anak yang dapat menyempurnakan ilmu yang diwarisi oleh guruku." Hahaha. Tawanya sungguh sangat menakutkan sekaligus menjijikan itu. "Cahayu, nanti kita akan bersenang-senang," lirihnya yang membuatku bergidik ngeri. "Enggun, kamu jangan pasrah begitu," ucap Arum setengah berteriak. Aku hanya menatap nanar ke arahnya. "Anggun, aku mohon, biar kami saja yang mereka jadikan mangsa. Kamu tidak boleh seperti itu," ucap Mas Yono juga. Aku tidak mengerti dengan apa yang akan terjadi nanti. Aku juga tidak bisa berpikir lagi, seolah hidupku akan berhenti di tempat yang baru saja aku singgahi. Terlihat anak buah Mbak Darwani masuk ke gubuk, membawa barang-barang yang aku rasa itu untuk ritual. Ayam cemani juga bermacam bunga dan sesajen juga sudah dibawa olehnya. Aku yang seakan pasrah, dibuka tali pengikat tubuhku dan tak meronta seperti sebelumnya. Arum dan Mas Yono terus berteriak agar aku melarikan diri dan tak melanjutkan ritual itu. Di tengah hutan yang gelap dan lebat ini, aku naik ke ranjang lusuh yang beralas tikar dari anyaman rotan. Dengan sesajen yang berada di sekitar ranjang juga, ayam cemani pula. Kulihat Mbak Darwani sudah berganti pakaian. Dia hanya mengenakan kain putih, sedangkan murid-muridnya sudah mengelilingi ranjang. Kulihat Bu Sarni tersenyum puas.
Entah apa yang dia rasakan, dia begitu senang. Aku tak mengerti apa yang akan Bu Sarni dapatkan setelah aku menjadi korban mereka. Apa pula yang dijanjikan Mbak Darwani padanya. Kulihat Arum dan Mas Yono tengah ditahan oleh anak buah Mbak Darwani, juga mengikuti entah ritual apa ini. Aku menarik nafas saat menyingkap bajuku. Baju yang dikenakan sekarang sudah tak lagi terpakai di badanku, menampakkan dua bukit kembar yang tertutup kain inti, membuat mata-mata kotor melotot hingga mereka menelan salivanya. Arum dan Mas Yono menjerit histeris saat aku mulai menanggalkan pakaianku. Mereka tidak rela jika aku pasrah dan menjadi korban mereka. Kutanggalkan satu persatu pakaianku, seolah tak mendengar teriakan mereka. Hingga Mbak Darwani membuka kain putih penutup tubuhnya dan meninggalkan kain bagian intinya saja. Sungguh aku tak sudi melihat wajah penuh nafsu lelaki tua jelek itu. Badanku gemetaran saat lelaki tua itu merindukanku di atas ranjang lusuh. Dengan pasrah aku tak kuat hingga menitikkan air mata saat semua pakaianku sudah tak ada lagi di badanku. Setelah dia menyelimutiku dengan kain jarik, dia lalu menyirami tubuhku dengan air kembang. Saat aku telah selesai dimandikannya, perutku terasa sangat lapar setelah embun-embun kepalaku dibacakan entah apa mantra itu. Dengan tatapan yang penuh nafsu, kulihat di depanku nampak ayam ungkep yang terasa menggiurkan. "Anggun, jangan Anggun!" teriak Arum dan Mas Yono. Aku terasa getir saat aku tengah kelaparan dan ada makanan lezat di depanku. Sedangkan mereka yang aku percaya melarangku untuk memakan itu. "Ayo makan Cahayu. Tidak usah hiraukan teman-temanmu itu," ucap Mbak Darwani menyuruhku. Seakan terayu oleh kata-kata Mbak Darwani, ku ambil ayam itu dan hendak akan memakannya. Namun di saat yang bersamaan terdengar suara-suara orang dengan nyala penerangan obor yang kian mendekat ke arah kami. "Anggun, Arum, Yono!" teriak mereka. Segera ku buang ayam yang tadinya akan kumakan. Kembali ku ambil dan ku pakai pakaianku. Selepas itu dalam kelengahan mereka, aku mengambil benda tajam Mbak Darwani yang selalu selipkan di pinggangnya. Begitupun dengan Arum dan Mas Yono. Mereka berhasil lepas dari cengkraman tangan anak buah Mbak Darwani. Mereka berkumpul denganku yang sudah turun dari ranjang lusuh. "Sial, kenapa mereka bisa tahu? Dasar goblok kalian," umpat Mbak Darwani. Anak buah Mbak Darwani semuanya menunduk ketakutan pada junjungannya itu. Tak terkecuali dengan Bu Sarni, dia juga ketakutan melihat amarah dari Mbak Darwani. "Sarni, kau," geram Mbak Darwani. Bukan," Bu Sarni ketakutan. "Astagfirullah," ucap Pak Sujoyo. Aku, Arum dan Mas Yono bersyukur Pak Sujoyo beserta warga telah menemukan kami. Mbak Darwani yang terkejut melihat warga desa telah datang dan bersiap mengepung, segera menutupi tubuhnya yang sebelumnya hanya memakai penutup inti. Anak buah Mbak Darwani ditangkap warga desa. Begitupun Mbak Darwani yang tak berkutik saat akan dibawa oleh mereka. Sedangkan Bu Sarni, dia meronta-ronta, berteriak dengan keras tidak tahu menahu. "Pak, tolong Pak, aku nggak tahu apa-apa, tolong aku Pak," mohon Bu Sarni pada Pak Sujoyo. Seolah Pak Sujoyo sudah mengerti semuanya, beliau tidak menghiraukan ucapan istrinya itu. Pak Sujoyo lantas mendatangi kami. Beliau memelukku dan Arum dengan erat. Sambil berlinang air mata, beliau meminta maaf pada kami. Aku dan Arum tak kuasa dengan keadaan saat ini. Kami menangis bersama, meratapi nasib yang entah akan seperti apa jika warga tidak menolong kami. Aku, Arum dan Mas Yono lantas dibawa warga desa menuju ke rumah kepala desa. Di sana sudah ada tasku dan Arum yang pada rencana awal kami akan melarikan diri dari desa ini. Kami bebersih dan menikmati hidangan yang disiapkan. Tak membutuhkan waktu lama, makanan yang tersedia habis dilahap kami bertiga. Dan setelahnya kami menuju balai desa untuk bersaksi atas perlakuan tidak pantas yang dilakukan oleh komplotan Mbak Darwani. Tepat pukul 8 pagi, warga desa beramai-ramai menuju balai desa untuk menghadiri sidang Mbak Darwani beserta anak buahnya atas ketidakadilan yang mereka lakukan padaku. Sesampainya di sana, kulihat Mbak Darwani yang seakan tidak takut apapun menyeringai kepadaku saat kami bertatap.
Manik legam itu mengisyaratkan kalau dia sangat marah dan membenciku. Arum seakan tahu apa yang aku rasakan saat ini. Dia menggenggam erat tanganku, menguatkanku dengan tatapan tulusnya. Aku yang berada di antara Arum dan Mas Yono seakan mendapatkan kekuatan menghadapi masalah yang dihadapi saat ini. Mereka menyemangatiku dengan hal-hal positif. Sidang berlangsung dengan alotnya. Badarwani yang menggunakan kekuasaan komplotannya hingga Bu Sarni yang tetap kekeh tidak mau mengakui di balik dalang penculikanku membuat sidang kian memanas. Hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul 2 siang hari dan akhirnya dijatuhkan hukuman kepada Badarwani, anak buahnya juga, dan Bu Sarni. Iya, setelah mereka mengakui kesalahan mereka walaupun penuh dengan sanggahan-sanggahan, akhirnya mereka akan mendapatkan balasan setimpal sesuai dengan ketidakadilan yang aku rasakan. Tak butuh waktu lama, setelah acara sidang selesai, aku diantar warga kembali menuju rumah kepala desa. Beliau juga warga meminta maaf padaku atas kesalahan warga desanya. Seakan tidak peduli dengan mereka, aku meminta izin untuk segera pergi dari desa ini. Begitu takutnya aku berada di sini, seolah setiap pergerakan yang aku lakukan selalu diawasi siapapun. Dengan penuh lika-liku, aku dan Arum kembali ke kota. Sebelum aku pergi dari desa ini, Pak Sujoyo secara tulus meminta maaf padaku. Pak Sujoyo juga meminta maaf atas perlakuan istrinya yang sangat kelewatan. Meski dengan berat hati, aku pun memaafkan kesalahan mereka. Aku dan Arum kembali ke kota diantar dengan menggunakan mobil Pak Kepala Desa yang dikendarai sendiri oleh Mas Yono. Sepanjang perjalanan kami saling diam hingga Arum memelukku dengan tangisnya. "Anggun, maafin aku ya," lirihnya di sela tangisnya. Seolah tak kuasa dengan keadaan ini, aku menanggapi pelukan Arum dan mengusap halus punggungnya. Arum lalu menceritakan kronologi saat aku diculik oleh komplotan Badarwani. Dia bercerita saat dia berniat numpang ke toilet warga, salah satu anak buah Badarwani menangkapnya. Arum yang dibius menggunakan sapu tangan yang telah diberi bius itu langsung pingsan. Hingga saat terbangun, Arum mendengar kalau anak buah Badarwani yang lain yang tengah mengincar Anggun, dan Arum sudah berhasil menangkap Anggun. Iya, rencana dari awal Badarwani memang akan menculik Anggun dan Arum saat di perjalanan pulang ke kotanya. Namun naas, saat Arum lengah ke toilet dan Anggun dalam posisi sendirian, mereka diculik dengan mudahnya. Arum yang masih kuat saat melihat anak buah Badarwani yang tengah lelah mencoba melarikan diri dan berlari sejauh kekuatan kakinya. Saat dalam pelarian, Arum melihat Mas Yono, seorang pemuda desa yang tengah merumput di sekitaran hutan. Mas Yono lalu menyelamatkan Arum dari anak buah Badarwani dan bercerita tentang Anggun. Mas Yono yang tahu betul tentang seluk-beluk Badarwani lalu berniat menyelamatkan Anggun juga Arum. Dengan penuh keyakinan dan kematangan, Mas Yono menyusun strategi penyelamatan Anggun dengan bantuan warga sekitar. Meskipun pada pertengahan rencana mereka tertangkap kembali oleh Badarwani. Adapun Bu Sarni atau ibunya Arum, dia ternyata sudah kong kali kong dengan Badarwani. Dia diiming-iming akan menjadi orang yang terpandang setelah berhasil menangkap Anggun untuk ritual. Karena Badarwani sangat positif thinking, akan mendapatkan kedikjayaan dan kesaktian yang tiada tanding setelah ilmu dari gurunya menurun padanya. Namun ternyata semua itu tidak sesuai dengan harapannya dan malah mendapatkan olokan warga setelah ritual sesat itu gagal. Ibu Arum mendapatkan balasan setimpal. Arum dan aku pun saling berpelukan, menguatkan satu sama lain hingga saku bajuku bergetar mendapat seseorang menelponku. "Assalamualaikum, Ibu," lirikku. "Nak, kamu bagaimana? Sudah beberapa hari kamu Ibu telepon gak diangkat. Ibu cemas, Nak," saut ibu dengan suara khawatirnya. "Bu, Anggun," ucapku terhenti saat akan melintasi gapura desa. Penglihatanku menangkap sosok kakek tua yang tersenyum padaku. Lalu ingatanku kembali teringat sosok kakek tua itu. Iya, dia kakek yang ada dalam mimpiku. Dia juga yang kulihat saat aku akan memasuki gapura ini. Juga kakek itu adalah Mbak Wongso, guru yang dipuja-puja Mbak Darwani. "Gun," ucap ibu menyentak lamunanku. Aku dan ibu lalu mengobrol sedikit dan mengakhiri sesi telepon kami.
Otakku tak dapat mencerna tentang semua ini hingga perutku kembali kelaparan. Aku mencoba untuk menguatkan hatiku tentang semua yang terjadi pasti ada sebab dan akibat. Semua yang berada di dunia hanyalah bentuk dari bekal yang akan dibawa menuju kehidupan setelah adanya kematian. Tipu muslihat dunia seolah menutup netra dengan hingar-bingar derajat pangkat, membuat mereka yang haus akan kepuasan melakukan segala upaya untuk mencapai hasratnya, entah itu dengan jalan yang tak sesuai akidah. Selalu tetapkan hati dengan iman dan ketakwaan agar terhindar dari segala bentuk kekufuran. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.